Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali kita mengkaji tafsir surat Al-Fajr. Siang ini kita memasuki ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengabarkan tentang keadaan manusia, umumnya manusia, di mana ketika mereka diuji dengan ujian materi dan kesejahteraan, mereka menganggapnya itu adalah kasih sayang Tuhan. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keterbatasan dan kekurangan, maka mereka menganggap bahwa Tuhan tidak sayang. Ini keumuman manusia begitu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla bal la tukrimunal yatim. Baik. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim umumnya. Di dalam ayat ini terdapat perintah sebaliknya. Perintah untuk memuliakan anak yatim. Karena umumnya orang itu kurang peduli kepada anak yatim. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu an, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah wa qarana baina isba'ihi. Aku dan penyantun anak yatim seperti ini di jannah. Beliau gandengkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Dekat, ini menunjukkan dekat. Keutamaan penyantun anak yatim. Banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan agar kita menyantuni anak yatim. Dan santunan kepada anak yatim bukan artinya santunan setahun sekali, ya, atau secara berkala dengan waktu-waktu tertentu. Tidak. Praktek yang dilakukan oleh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, mereka ambil anak yatim untuk hidup bersama mereka dan mereka didik seperti anaknya sendiri. Baik. Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kun lil yatimi ka'abir rahim. Jadilah engkau, ya, bagi anak yatim seperti ayahnya sendiri yang sayang sama dia. Dan itu nggak mungkin terwujud kecuali dengan hidup bersama. Ya, hidup bersama. Dahulu para sahabat
tidak makan kecuali bersama anak yatim. Ada di situ makan bersama setiap hari. Jadi begitulah makna santunan kepada anak yatim. Betul-betul hidup bersama dia, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kecukupan, ya, dan seterusnya sampai dia dewasa. Disebut anak yatim usianya antara 0 sampai 15 tahun. Para ulama menyebut angka 15 itu angka keumuman, ya, usia dewasa. Angka keumuman usia dewasa adalah 15 tahun. Walaupun tanda kedewasaan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang dewasa sebelum itu, ya. Ada yang dewasa sebelum usia 15. Baik. Jadi disebut anak yatim ketika usianya itu 0 sampai 15 tahun. Begitu sudah 16, 17, tidak lagi disebut anak yatim. Kalau ada orang yang usianya 25, saya anak yatim, nggak punya bapak, udah lewat. Jadi ada definisinya, anak itu disebut yatim. Ya, anak usia 0 sampai 15 tahun. Baik. Dan Nabi SAW menganjurkan, ya, kepada umatnya untuk sayang dan peduli kepada mereka. Anak yatim ini bisa saja miskin, bisa saja kaya. Baik. Adapun yang kaya, misalnya orang tuanya kaya raya kemudian meninggal dunia, dia menjadi ahli waris, maka hartanya itu harus dijaga, jangan kemudian dimakan. Dan itu dosa besar makan harta anak yatim. Sampai ketika dia sudah dewasa dan ngerti cara mengelola keuangan, baru diserahkan kepada anak tersebut. Adapun yang miskin nggak punya apa-apa, diperhatikan kecukupan pendidikannya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak menganjurkan untuk berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Baik. Menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saja tidak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan manusia yang menilai kasih sayang Allah itu dengan materi, yang menilai kebencian Allah pada seorang itu dengan materi. Seperti di dua ayat sebelumnya, dikasih materi dia bilang Allah sayang, nggak dikasih materi dibilang Allah benci. Nah, model mereka seperti ini, tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan untuk berbagi kepada orang miskin, menganjurkan untuk berbagi saja tidak, apalagi keluar duit sendiri. Subhanallah, menunjukkan betapa buruknya orang itu. Menjadi penganjur kebaikan aja orang lainnya, yuk bagi-bagi yuk pada kaum duafa, orang-orang yang lemah, itu tidak dilakukan, apalagi keluar duit sendiri untuk diberikan kepada orang-orang yang lemah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian memakan warisan nggak peduli dari mana itu, nggak peduli aturan-aturannya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menetapkan, ya, prosentase yang fix diberikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan komposisi suatu keluarga ketika ada seorang yang meninggal dunia. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur. Nah, mereka yang gila harta, gila materi, nggak peduli halal haram, yang seperti ini nggak dipedulikan, aturan-aturan seperti ini nggak dipedulikan sama mereka. A'udzubillah min dzalik. Saya kasih contoh, ya, ada seorang meninggalkan istri dan 2 anak, 1 laki 1 perempuan. Baik. Dan nggak ada yang lain, hanya itu, ahli warisnya hanya itu. Kita bisa bikin contoh kasus misalnya macam-macam bentuknya.
Ini seandainya ada kasus seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki dan perempuan. Aturan Allah Subhanahu wa taala bagi istri yang punya anak seperti ini, jatahnya adalah 1/8. Oke. Sisanya 7/8 itu dibagi 3. Lidzakari mithlu haddil unthayain. Bagi yang laki 2 kali ya daripada bagian perempuan. Jadi 7/8 itu dibagi 3, 2-nya untuk anak lakinya, 1-nya untuk anak perempuan. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosentasenya itu sudah jelas. Nah, mereka ini nggak peduli. Manusia yang gila harta, gila mati, nggak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, aturan Allah ditentang, aturan Allah dilanggar sama dia. Tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan untuk berbagi kepada kaum duafa, ya, makan harta warisan semaunya, nggak peduli. Waliyadzubillah. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian sangat-sangat cinta yang berlebihan kepada harta. Nah, cinta kepada harta itu manusiawi, ya. Akan tapi yang berlebihan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seorang memiliki cinta yang berlebih kepada harta, dia akan selalu berusaha untuk akumulasi, mengakumulasikan hartanya, numpuk-numpuk hartanya. Ya, mereka lah yang celaka. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Itu orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Nggak mau dia berbagi, karena akan berkurang. Nggak mau dia berzakat, akan berkurang. Itu dia. Dan ini berbahaya jamaah sekalian yang dimuliakan. Ini penyakit yang berbahaya. Pelit pikir. Penyakit itu ada pada setiap manusia. Ya. Dia bisa jina, bisa pula ganas. Bisa pula ganas. Yang ganas ini yang berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwanya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi setiap manusia itu ada bakat untuk pelit dan kikir. Dasarnya adalah cinta kepada harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta. Jadi asalnya sah-sah saja cinta pada harta itu manusia, tapi ketika kecintaan itu berlebih membuat dia pelit dan kikir. Baik. Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wasyuh. Hati-hati kalian dari penyakit kikir. Fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Karena penyakit kikir itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sebab kebinasaan orang-orang terdahulu itu karena penyakit kikir. Rasulullah menjelaskan, ansafaqu dima'ahum wa sabaw nisa'ahum. Ya, sampai mereka menumpahkan darah di antara mereka karena penyakit kikir, dan juga menawan wanita-wanita. Terjadi perang, lakinya tewas dan meninggal, perempuan-perempuannya diambil gara-gara penyakit kikir. Ketika seorang udah nggak peduli orang lain, ya, yang dia pedulikan dirinya dan kelompoknya. Ya, itu kalau kecil ya, bahayanya juga kecil. Kalau besar, dia ingin merampas milik orang lain. Ya, apa yang dimiliki orang lain dirampas sama dia, nggak peduli. Bahkan kalau bisa orang lain itu dibunuh, dibinasakan, agar hartanya bisa dikeruk. Terjadilah pentumpahan darah jemaah. Sebabnya dari apa? Penyakit kikir. Bahaya sekali penyakit itu. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang dijaga dari penyakit kikir yang ada pada dirinya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berisi tentang celaan terhadap kekikiran dan perintah untuk dermawan
dan berbagi kepada sesama. Itu semua adalah sifat-sifat manusia yang buruk, yang selalu menilai segalanya itu dengan materi. Kalau tidak sesuai dengan perhitungan dan keuntungannya, maka dia akan tolak. Manusia-manusia yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hamba yang beriman untuk tidak memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Masya Allah. Adapun orang-orang yang beriman, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kasih sayang Allah itu selalu diukur dengan apa? Dengan penjagaan Allah terhadap dirinya di atas jalan kebenaran. Ya. Contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Berarti mati sebagai muslim itu adalah kebaikan. Dan ketika dijaga oleh Allah untuk menjaga akidah, menjaga keislamannya sampai mati, itu adalah anugerah. Kenapa? Karena pasti masuk surga. Karena pasti masuk surga, tergantung dari amalannya masing-masing, dan surga itu berderajat. Apakah langsung masuk surga itulah yang diharapkan, atau mampir dulu di neraka? Yang pasti dia kekal di neraka. Baik. Adapun materi itu hanya cobaan-cobaan hidup. Ada ataupun nggak ada, itu semua cobaan hidup yang membuat hati itu bergejolak. Tapi orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho, tahu bahwa semua itu berasal dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tahu kenapa dia berada di dunia ini. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya bisa kembali ke tempat asal kita. Tempat asal kita adalah jannah, ya, tempat bapak kita dahulu, Nabiullah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke bumi, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala uji manusia. Ya, dengan ujian itu yang berhasil, yang masuk ke dalam surga, kembali lagi ke tempat asal kita dahulu dengan cara yang baik, cara patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi pesan-pesan singkat yang bisa diulas dalam kajian tafsir pada siang hari ini. Yang pertama, anjuran untuk memuliakan anak yatim, ya. Yang kedua, anjuran untuk selalu dermawan dan peduli kepada orang-orang yang lemah, ya, orang-orang miskin, fakir miskin, kaum duafa dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah peduli kepada aturan Allah terkait warisan, ya. Nggak bisa warisan itu dibagi semaunya, akan tapi ada aturan-aturan di Allah yang telah Allah tetapkan. Kemudian berikutnya, jangan sampai berlebihan dalam mencintai harta, karena jikalau berlebihan itu berbahaya, karena banyak ibadah yang membutuhkan harta, seperti haji, umrah, kurban, zakat, sedekah dan sebagainya. Itu ibadah-ibadah yang membutuhkan harta benda. Ketika seorang sangat cinta dengan harta, pasti akan sulit bisa menjalankan amal ibadah tersebut. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tanya jawab. Silakan jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan. Ada? Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan, Ustaz. Terkait dengan harta warisan. Ya. Ada dua pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Adalah yang pertama, kami di Sumatera itu tidak ada pembagian warisan. Ya. Ketika ada orang tua meninggal, itu harta kedua orang tua itu dipercayakan kepada anak perempuan pertama. Kemudian anak perempuan itulah yang mengelola harta warisan tersebut. Ya. Sedangkan anak laki-laki apabila ada kebutuhan akan dipenuhi oleh anak perempuan yang menjaga harta pusaka tersebut. Kemudian itu pertanyaan kedua, secara hukum Islam itu seperti apa? Kemudian yang kedua,
1/8 dari pembagian untuk anak perempuan dan 2/8 dari pembagian untuk anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya ada 7, 2/8 itu dibagi 7 atau seperti apa? Baik. Tafadhal. Ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama tentang perintah untuk membagi warisan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Rasulullah SAW perintahkan untuk segera membagi warisan ketika seorang sudah meninggal dunia. Ya. Baik, kalau memang itu sudah kalau memang itu sebelumnya tidak dialokasikan. Misalnya gini, ketika orang tua masih hidup, terkadang dia membagi asetnya kepada sejumlah anaknya. Nah, ini tanah buatmu, yang kedua ini, yang ini. Yang ini tidak diwariskan, itu adalah hibah. Warisan itu pemberian, ya. Saya ulangi, warisan itu adalah harta peninggalan yang dibagikan setelah pemiliknya meninggal dunia, itulah warisan. Jadi apa yang sudah diberikan ketika masih hidup itu tidak disebut sebagai warisan, itu adalah hibah. Ya, misalnya orang tua saya lagi masih hidup, kemudian dia bagi-bagi, anaknya misalnya 3, ya, masing-masing diberi kapling, ini buat si A, si B, si C. Ini hibah, sudah berpindah tangan ketika orang tua masih hidup, itu pemberian. Maka ini tidak diwariskan karena sudah menjadi hak milik masing-masing anak. Kan masih ada sisa aset atau sisa uang, ya, yang masih dipegang oleh orang tua, karena bagaimanapun hidup butuh materi. Nah, ketika orang tua itu meninggal dunia, nah, harta dia, harta peninggalannya, itulah yang nanti diwariskan. Kalau seandainya harta orang tua nih, suami dan istri, ada keterlibatan di antara dua pihak ini, maka saham istri dikeluarkan dulu, tidak diwariskan. Misalnya ada kerjasama, misalnya apapun kerjasama dalam mencari uang, misalnya istri punya andil, keluarkan dulu sebagian, barulah itu harta yang diwariskan. Oke. Nah, harta yang diwariskan ini pun dipotong. Misalnya yang pertama untuk pemulasaraan jenazah, kan butuh duit juga, potong. Nanti dicek dulu ada utang piutang atau enggak, gitu kan, dibersihkan dulu, ada wasiat atau enggak. Ya, wasiat misalnya sebagian uang untuk bangun masjid misalnya. Jadi sampai net bersih barulah itu warisan, disebut dengan warisan. Dan ini harus dibagikan. Nggak mesti misalnya warisan berupa tanah ataupun bangunan itu dibagikan saat itu juga. Yang penting mengetahui, masing-masing ahli waris mengetahui berapa besaran prosentasenya. Itu hak mereka. Nggak boleh kemudian ditahan, dikelola siapapun, nggak boleh, harus dibagikan. Karena itulah aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, tergantung dari komposisi keluarga tersebut dan tergantung dari status ahli waris tersebut. Baik, itu ada aturan-aturan tersendiri yang mengaturnya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi ini pertanyaan kedua ya. Dan kedua, bagaimana kalau punya anak laki 7, perempuan 1? Ya kan? Sama ibu. Jadi seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, satu istri, ya, seorang istri dan 7 anak laki, 1 anak perempuan. Untuk ibu tetap 1/8, ya. Adapun sisanya 7/8 itu dibagi 15. Karena laki itu selalu dihitung 2. 2 kali 7 15 tambah 1 perempuan, hitung 1 14 plus 1 15. Jadi 7/8 dibagi 15, dan tetap berlaku bagian pria itu 2, bagian perempuan itu 1. Begitu cara membaginya. Jelas? Enggak dong, tergantung pembaginya. Tadi kan anaknya 7 nih, laki, 1 perempuan. Ya, bagaimana cara menghitungnya tadi? Itu kan kalau per kepala, berapa per kepala? 8 orang. Menghitungnya enggak 8 orang,
tapi laki-laki itu dikali 2 dulu. Ada berapa? 14 ditambah 1. Terus jadi 7/8 dibagi 15, ketahuan satuannya gitu. Kemudian untuk yang laki 2 kali, untuk yang perempuan 1. Gitu caranya. Jelas? Coba hitung langsung itu. 7/8, buka kalkulator, praktek langsung. 7/8 bagi 15. Coba 7/8 berapa? Terus bagi 15. Kali 100. Ketemu? 14. No. Langsung aja persentase, kalikan 100. 1. Oke, untuk perempuannya dapat 5,5%. Untuk lakinya dapat berapa? 11,6%. Udah. Gitu. Dari mana pertanyaannya? Persentase itu dari mana? 7/8, ya udah. Bukan dari yang 100% ya. Kan udah dibagi untuk ibu berapa? 1/8. Gitu cara ngitungnya. Ya, jelas ya? Nah, itu teknisnya begitu. Nah, ini ada ilmunya, ilmu faraid itu ada ilmunya, dibahas, dikaji juga. Dan ingat ya, Rasulullah mengingatkan bahwa ilmu waris itu ilmu pertama yang akan diangkat oleh Allah. Artinya orang udah gak peduli lagi dengan ilmu ini. Maka jangan disia-siakan pelajari ilmu waris. Paling tidak mengerti bahwa di sana ada aturan Allah dalam membagi warisan. Jangan sampai diabaikan. Itu penting. Jelas? Silakan yang bertanya berikutnya. Silakan dilanjutkan pertanyaan yang tadi kami sampaikan. Bapak. Silakan. Saya berlanjutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu ayat yang ke-17. Kalla balla tuqrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Ya. Ini tentu kalau kita baca surah Al-Ma'un gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini sepertinya ada benang merah saya lihat Ustaz ya. Kira-kira ya Pak Ustadz bisa jelasin nggak korelasi antara dua surah ini gitu ya? Karena di sini kan juga jelas gitu ya, bicara yatim, bicara orang miskin juga gitu. Itu aja Pak Ustadz. Dalam Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang mendustakan aturan Allah. Ad-din itu al-Islam. Jadi maksud mereka nggak percaya dengan aturan Allah, mereka juga nggak percaya dengan hari kiamat. Ad-din punya 2 makna. Ya, saya kasih contoh. Ad-din yang bermakna Islam atau amal. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya din itu amalan yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Makna yang kedua, ad-din bermakna hari pembalasan, bermakna pembalasan. Seperti Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Nah, mereka yang nggak percaya dengan hari pembalasan, mereka yang nggak percaya dengan hari kiamat, di antara sifatnya ini menghardik anak yatim. Kok di surat ini mereka nggak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan untuk berbagi kepada orang-orang yang lemah. Sangat terkait di situ, menjelaskan. Jadi kok di sini keumuman manusia begitu. Jadi Allah mengabarkan keumuman manusia begitu. Artinya mereka banyak yang nggak percaya dengan hari pembalasan. Di antara bentuk ketidakpercayaan terhadap hari pembalasan ini perbuatannya. Mungkin secara lisan iya, saya beriman pada hari pembalasan. Apa wujudnya? Kalau dia mengatakan saya beriman pada hari pembalasan, nggak mungkin dia menghardik anak yatim. Dia muliakan anak yatim. Nggak mungkin dia tidak menganjurkan untuk berbagi pada orang yang lemah. Kalau misalnya kalian ngaku beriman kepada hari pembalasan, beriman pada hari kiamat, tapi perbuatannya justru bertentangan, itu tidak menunjukkan keimanan. Karena keimanan itu
diwujudkan dengan amal, bukti. Itulah bukti. Jadi itu garis. Nggak sedikit orang mengaku ya saya beriman, ya, tapi hanya sekedar ucapan saja. Oleh sebab itu ini semua adalah pengingat buat kita yang masih hidup. Jangan sampai kita miliki sifat-sifat yang buruk sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Satu lagi, silakan. Silakan. Satu pertanyaan kembali diajukan. Pak Bayaki? Tidak ada. Baik, cukup. silakan Pak. Mau lagi? Enggak. Ayo lagi. Kasih yang lain Pak. Pak. Kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.